Bonsai yang baik itu adalah yang komplit. Ada dahan, ada ranting, anak ranting, cucung ranting. Ada cicit ranting juga kalau sudah yang tinggi ya. Itu ada cicit ranting. Itu belum ke daun gitu ya. Bukan ke daun. Oke, sekarang budaya bonsai ini kuat di daerah mana sih? Sampai nyampe ke Indonesia ini sebenarnya budaya bonsai ini kayaknya ke arah Jepang atau Cina sih sebenarnya. Itu kita perlu tahu juga nih. Sebenarnya awal itu Cina ya? Bukan Jepang. Cuman senimannya aja. Senimannya lebih banyak dan dikembangkan pesat tuh oleh Jepang. Bonsai itu bukan dari Jepang tapi dari Cina. Tapi senimannya yang populer atau memang mempopulerkan dan yang keren tuh dari Jepang mungkin ya. Nah, sebelum kita mulai praktek nih Om, sebenarnya apa sih kiat-kiat untuk pemula yang baru pengen ngebonsai itu? Apa sih? Kan nggak semua pohon nih kayaknya ya. Kalau untuk jadi bonsai itu, karakter pohon apa aja sih yang bisa dibonsai Om? Jenis tanaman yang berumur panjang dan berbatang keras. Berbatang keras ya? Ya. Pisang nggak bisa ya? Pisang nggak bisa. Kenapa pisang atau katakanlah seperti batang keras seperti mungkin kayak apa yang dulu akasia itu nggak bisa karena dia umurnya pendek. Jadi karakter salah satunya pohon yang punya umur panjang dan berbatang keras. Ini Om El ini udah buru-buru amat Om. Santai aja Om. Karena setiap potongan itu nanti ada bahasannya. Ada bahasannya, santai Om. Lembut banget kayak kereta ekspres. Nanti belum sempat diterangkan, tahu udah jadi, repot kita kan gitu. Kan gini Om, kita ini kadang tahu bahan bonsai ini dari alam. Banyak banget cara ngambil bonsainya. Kita sebelum ke media tanam atau potnya, kita ngomongin pohonnya dulu. Biasanya kita ngambil bonsai itu dari mana Om? Kalau kebanyakan, kadang kan katanya hunting itu main ambil aja, apakah bisa di stek doang atau gimana coba Om? Ada yang dongkel, kalau orang berburu, zaman ada santigi yang sekarang sudah dilarang, kan kita berburu sampai ke pulau-pulau yang sekarang tapi udah dilarang oleh Polhut dan Angkatan Laut ya. Iya, santigi. Terus tapi kalau yang seperti serut, kaliage masih banyak, masih boleh kok kita buru. Tapi pertama kali kita melakukan perburuan jangan sampai wasting ya. Udah buang waktu, buang tenaga, buang biaya, tapi salah milih bahan. Jadi banyak orang time-nya di situ ya. Mohon maaf punya bonsai tapi sampah. Yang nggak ada gerak dasar, yang nggak ada prospek ke depan, itu mendingan saya bilang kita buang saja atau jadikan untuk media di taman kita belakang rumah yang nggak bisa ditaruh di pot gitu. Tapi kalau yang untuk bernilai jual dan punya prospek, biasanya sudah ada gerak dasar di alam, sudah ada geraknya gitu. Pun misalnya dia belum ada gerak dasar, sudah kita bentuk, begitu kita ambil dari alamnya kita bentuk lah, kita jadi, nolkan lagi ya, gitu. Ada yang memang berarti bonsai yang dari mungkin terhalang batu di alamnya atau karena kontur tanah dan medianya yang tidak beraturan ngebikin karakternya dengan sendirinya ya, tapi ada juga pola yang bakal kita obrolin dan kita praktekin kayak mana ngebangun gerak dasarnya jadi punya nilai betul. Jadi ada yang natural. Kalau hoki kan kayak sejarahnya Sensibur tuh saya pernah nonton YouTube Sensibur di apa namanya di Lombok tuh nemu dia sebenarnya, tapi udah karakter tua karena di atas batu. Ya itu anugerah. Nggak semua bisa dapat seperti itu. Mungkin 1001 baru ada. Ya, mudah-mudahan kita bisa juga dengan sedikit dipoles kita pengetahuan, skill, sama keberanian kita untuk menata sesuatu frame atau karakter kerangka bonsai yang kita inginkan, mungkin itu bisa menjadi nilai tambah dari yang mungkin nilainya biasa-biasa saja, begitu di alam liar, begitu kita taruh di pot jadi nilai yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau itu dari nilai bonsai
udah dapetnya tuh ya. Kayak mana kalau cara ngambilnya Om? Ada yang apa didongkel semua, apa bisa steak aja kita biar tetap ada ini ya, tetap ada endemiknya di situ. Ada macam-macam yang bisa di stack tuh kayak asam, itu Oh, bisa. Kayak beringin, bisa. Kayak itu juga bisa. Seperti apa yang orang sering sebut itu banyak kayak kimeng dan sebagainya, itu bisa semua di stack. Tapi memang kalau yang namanya stack itu memang kalau saya lebih senang dengan yang memang dari biji ya, memang tumbuh dari alam sudah biji, karakter batangnya biasanya lebih bagus. Kalau untuk kesulitan, misalkan Ahmad nih baru awal dapat bahan, kesulitan awal kan kayak tadi belum bisa ngebaca gerak dasar. Nah di situ kan berarti harus dapat isi ilmu-ilmu baru nih sebelum kita milih bahan gitu kan, atau milih karakter apa aja yang ada di bonsai. Sebelum kita ke karakter itu, coba dong Om, kira-kira kiat-kiat untuk pemula supaya punya keinginan untuk ngebonsai. Ya, terima kasih. Jadi ada karakter dasar itu, ada yang namanya bonsai itu ada bonsai yang formal, dia tegak lurus, tinggal ada batangnya kanan kiri belakang itu lengkap sampai dia ada di topnya, itu keren gitu. Itu biasanya yang jenis formal. Ada yang jenis gascade itu agak miring begini, itu biasanya memang model-model seperti tertiup angin gitu loh, itu gascade. Ada juga yang kayak waterfall, ini mungkin OPL ini buat yang kayak waterfall. Oh dia ada ke waterfall ya. Iya. Jadi kalau itu tinggal kita melihat, begitu kita melihat bahan seperti apa yang kita lihat atau kita mau beli, kita sudah bisa bayangkan bagaimana nanti kalau ini di pot. Iya. Supaya kita sudah, imajinasi kita sudah muncul saat kita beli sebenarnya itu. Iya. Saat kita mau menggali sesuatu di alam yang menjadi bahan bonsai itu, kita sudah bisa pikirkan ini seperti apa. Iya. Kalau dia pengen formal, ya sudah ambil. Tapi jangan sembarang gali sehingga akhirnya kita nggak tahu. Mohon maaf ya, sering banget orang punya bahan bonsai batangnya sebesar galon, tapi tangannya, dahannya itu cuma segede kelingking. Dahannya. Itu sampai jenggot kita panjang 4 meter nggak bakal jadi apa-apa, jadi buang-buang waktu gitu, nggak ada guna. Karena bonsai itu akar di dalamnya dikit Om ya, bukan Iya. gede ya. Iya, karena kan medianya dia hanya tercukupi oleh media yang sangat sedikit Iya. tadi. Makanya wajib kita periksa dalam 6 bulan sekali, kita kasih beri pupuk yang terbaik gitu. Oke, selain formal ada gasket tadi, itu Ada waterfall. bunjin itu pohon yang karakternya acak-acakan tapi keren gitu ya. Dia bisa meliuk-liuk ke atas. Di ujungnya itu baru ada daun segala macam, tapi memang karakter batangnya tua, itu bunjin. Kalau biasanya bunjin ini ada fosilnya, ada yang Fosilnya, ada yang ada itu kayu banyak matinya fosil. gitu, seperti itu. Keren ya. Terus untuk nambah ya, habis itu kan itu tadi bonsainya. Kalau untuk media tanam bonsai ini seperti apa sih? Medianya- Apakah berbeda sama tanaman hias lain medianya? Beda. Media tanam bonsai ini biasanya kita pakai pasir Malang itu sebagai dasar pertama, ada pasir Malangnya. Udah itu kita mungkin setelah 2 atau 3 cm kita tambah lagi dengan pupuk dekastar, ditambah lagi dengan tanah itu biasanya bekas yang di bawah pohon bambu, itu yang terbaik. Tanah itu terapannya sama ya? Atau kalau nggak ada itu kita bisa ambil media yang dijual di toko-toko tanaman, itu yang banyak sekompos dan sebagainya, dicampur itu, ditambah lagi dengan media yang tadi saya bilang seperti pasir Malang tadi, baru itu udah bisa, insya Allah udah running, udah nggak ada masalah. Iya. Berarti pasir Malang Om ya, bukan tanah ya media. Bukan, lebih banyak pasir Malang. Lebih Tanah itu tetap ada mungkin sekitar 60% tanah. 60% tanah. Tapi tanah yang punya unsur haranya tinggi seperti yang saya bilang, yang di bawah pohon bambu itu Oh biasanya. iya. Dicari ya, dia milih yang enak dia. Ya, Tanaman yang tahu nyaman doang. Yang ruwet, yang melihara. Anda udah mau jadi nih. Sabar Om, Gimana? sabar Om.
Oh belum pindah, berarti santai. Santai ini Iya. soalnya nanti dikasih keterangan semua itu. Gitu. Kenapa begitu? belum kita pot. Bisa tiba-tiba doyan bonsai itu dari kapan? Dan kenapa bisa doyan? Sampai sekarang tuh masih doyan ngerawat kan? Tingkat kesulitannya lumayan dengar-dengar. Tapi masih doyan aja ngerawat, tahu sulit diterusin gitu. Oh iya, ya seperti merawat itu memang hobi ya. Pertama hobi, kita juga memang ada keluarga, kakak kita memang yang sudah memberitahu bagaimana main bonsai seperti apa, dan kita sudah menikmati juga. Mata kita sudah biasa melihat yang indah dari kecil. Pohon di pot tuh yang keren-keren kok enak banget dilihat gitu. Pohon doang apa yang lain tuh yang indah-indah tuh? Banyak yang indah di dunia. Salah satunya pohon yang kita lagi bahas kan gitu. Jadi memang pada prinsipnya manakala kita melihat pohon itu memang indah, kita pengen punya gitu. Dulu waktu rumah kita belum ada halaman, kita jadi takut kan punya bonsai karena emang kan punya nilai tinggi, nilai ekonomis tinggi. Takutnya baru sehari dua hari kita pajang, tahu-tahu hilang di gondol maling. Makanya kita begitu sudah ada pagar yang halaman yang cukup dan kita pagar, baru kita main bonsai yang lebih full. Dan kita juga lagi punya program grounding di tanah di 1 hektar kurang lebih, kita masukin mungkin bahan-bahan yang memang bagus-bagus, nanti kita baru taruh di tanah, nanti berapa tahun kemudian baru kita gali kembalikan ke pot. Balikin ke pot. Kalau El nih, tadi nanya Om Tony, kenapa masih doyan aja main bonsai ini? Boleh dong Om. Main bonsai ini mengasihkan. Mengasihkan. Asiknya inspirasi segala macam emosi kita bisa kita curahin ke Ya itu ada dibilang sama Mel tadi, inspirasi, aspirasi, dan semua emosi jiwa kita bisa kita tuangkan dalam suatu karya seni bernama bonsai itu. kalau kita capek segala macam Capek kita bisa hilang melihat bonsai itu. gitu yang kita tahu. Dan kalau Om Tony sendiri ngerasa lebih enak kenapa punya bonsai, punya hobi bonsai, karena semakin kita tua, kalau bisa kita tuh sudah tahu kembali ke alam. Kita akan kembali ke tanah, mainnya di alam terus kalau bisa kan gitu. Kalau mainnya di capek, kita manusia-manusia kadang-kadang pusing, kita mainnya di alam ngelihat bonsai seger lagi, energik terus gitu. Oke. Jadi itu ini obrolan tadi cukup personal ya, walaupun bertiga kayaknya cukup personal masing-masing jawabannya. Habis itu kita lanjut aja ke prakteknya. Siap. Pelan-pelan aja Om. Iya, siap. Ini kan kita untuk pemula nih ya. Iya, iya. Kan kadangan misalkan dapat bahan nih. Ini kayaknya udah mulai diarah-arahin, tapi masih kelihatan nih. Normalnya pohon tuh masih kelihatan, tapi udah mulai agak turun. Nah, kalau dapat bahan bonsai yang bakal kita garap nih ya, gerak dasarnya, atau kita ingin sesuai keindahannya, biasanya kita tentuin tema dulu atau nyesuaiin ngelihat karakter naturalnya. Kalau saya pasti melihat karakter naturalnya dulu. Karakter naturalnya. Naturalnya dulu kita lihat, karena bisa ada kadang-kadang yang dia memang modelnya itu yang sudah ada daunnya yang di ujung. Tapi karena ini memang sudah rimbun di awal, Udah rimbun. itu dia tingginya juga mungkin tadi kalau di atasnya sudah ada 30 cm, Oh, tapi direbahin ke bawah itu memang lebih keren, gitu. Iya. Jadi seperti itu, mungkin pendapat saya sama seperti Om El, karena memang ini gerak dasar yang lebih cantik kalau dibawa ke air terjun modelnya. Ini kita ngambil teknik waterfall ya. Waterfall. Dan ini cemara ini harus kita paham nggak sih Om? Pohon apa yang kira-kira karakternya bisa nyesuaiin kan setiap pohon tuh punya kekuatan, punya apa ya, kerentanan ya. Ya. Kerentanan akan kalau getas, gampang patah, ada yang lentur Iya. mungkin. Ini lentur. Ini lengkap Pak. Jenis cemara, seluruh cemara biasanya lentur, lebih enak dibentuk. Apakah semua jenis yang bisa dibonsai bisa masuk tema-tema karakter bonsai itu? Enggak atau semua. Nggak semua ya. Enggak semua. Ada modelnya yang memang gampang patah,
seperti kapasan, seperti ya santigi itu juga gampang banget patah. Jadi emang harus hati-hati banget kita kan, harus di double dulu, yang namanya dibentuk diurut-urut dulu, baru kita katakanlah kita kawat sesuai sama batangnya, baru kita bisa arahkan ke tempat yang itu, dan itu nggak bisa buru-buru. Oke, Harus pelan. ini bisa kita bilang ini 30% Om ya. Dari nol udah 30%. Sudah 30% ya. Udah Jadi 30%. kalau sudah nanti dibentuk, kita lihat hasilnya sudah ada, mungkin kelihatan nanti begitu sudah masuk pot ini baru cantik ini. Oke, langkah-langkah awal apa nih Om? Walaupun tadi udah ditekuk, itu yang udah ditekuk itu batang utama Om ya untuk di waterfallnya. Ya, batang utama. Terus setelah ini kita ingat karakter batang itu ada komposisi batang itu antara lain adalah batang, ada dahan, ada ranting, anak ranting, cucung ranting. Ingetin, bonsai yang baik itu adalah yang komplit. Input Ada baru nih. batang, Ulang lagi Om. Ada batang, akar ya? Ada akar di bawah pasti. Akar di bawah. Terus Ada batang, ada dahan, ada dahan, ada ranting, ada ranting, anak ranting, cucung ranting. cucung ranting. Ada cicit ranting juga kalau Cicit sudah yang ranting, tinggi ya. itu ada cicit ranting. Itu belum ke daun gitu ya. Bukan ke daun. Belum ke daun kita Belum ke bahas, daun. baru dahan. Karena ngomongin gerak dasar Ya. kita baru nyampe batang. Oke. Tahapan itu sudah ada di Tahapan, sini. nah ini tahapan yang sudah dibentuk oleh trainer. Ini Ya. batang, Itu Batang batang ya. utama, kita lihat. Dahan. dahan. Nah, anak cabang, itu cabang atau Anak cabang. ranting. anak Ya. ranting. Anak ranting, cucung ranting. Ya. Cucung belum ya? Cucungnya belum. Ya. Nanti proses sudah Siap. Prosesnya Siap. nanti terbentuk setelah dia mungkin dikasih pupuk yang cukup segala macam, sering kita pruning, sering kita gunting lagi, nanti akan keluar lagi ya, cucung baru ranting. dia cucung daun. Cucung ranting ya? cucuk ranting, cucuk. Cucuk ranting. Nah, lo baru tahu harus memenuhi apa namanya kriteria itu. Yang sering juara itu biasanya komplit. Komplit, Yang juara itu iya. biasanya komplit dia. Dan agak tua Dan ada keseimbangan antara batang sama dahan dan ranting itu ada keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya besarnya. Iya, besar. Dari besar, sedang, kecil gitu. Gradasi itu terasa jadi. Oke, ini sekarang kita lagi ngapain nih Om? Omel. Pengarahan. Apa? Pengarahan. Ini aiming atau direction ya, istilah dalam itu mungkin kita tinggal mengarahkan ke mana maunya kita. Maunya kita. Ini kita mau lihat kan posisi ini kawat ini ada 6 macam, ada kawat 1 sampai kawat 6. Iya. Ini kayaknya banyak digunakan oleh Amel kawat 2, kawat 1,5. Ada juga kalau untuk batang utamanya itu kayaknya kawat 3 atau kawat 4 gitu loh. Jadi itu disesuaikan. Kenapa pakai kawat? Orang kadang-kadang nanya kok dikawat sih? Ya di kawat itu maunya kita itu ke arah mana dengan kawat. Iya. Dia tegak lurus atau ke kiri tadi kita ke kanan itu pakai kawat. Dia Setelah 3 atau 4 bulan baru bisa kita copot, itu sudah sesuai maunya kita bentuknya kemana. Gitu. Tanpa kawat mustahil itu dilakukan. karena efektifnya gitu Om ya. Kalau dulu tuh masih kecil ngeliat ada yang diikut ke sini, ada yang nah itu teknik lampau Iya, karena lampau. ternyata yang paling efisien gunain Pakai kawat ya. Atau wiring bahasanya itu Wiring. Dan poinnya untuk ngikutin kemauan kita tentang berarti intuisi di sini Intuisi dimain banget. udah itu ya saya bilang tadi karya dan betul-betul memang dia harus imajiner juga. Ini kita sebenarnya pengen ngebahas panjang banget, tapi tema kita gerak dasar doang. Ini aja udah rumit ya. Nggak mungkin kita mau ngomongin kesehatan tanaman ini segala. Mungkin part selanjutnya untuk awal kita gerak dasar dulu. Gerak dasar. Karena ini bakal ngaruh kapan kita harus ngasih suplemen tanaman. Suplemen, ya. Kapan, apakah waktu yang tepat untuk pindah media, Oh, pindah pindah pot media. gitu. Itu mungkin next. Tapi kita sekarang fokus kayak mana nampilin gerak dasar.
ini nih live lagi ya, langsung. Ya ini tektokan ini sebenarnya mungkin udah diobrolin. Jadi dua orang ini bertanggung jawab atas seni gerak dasar kedepannya ini. Seru Insya ya. Allah. Karena biasanya membonsai itu sendirian ya. Insya Atau Allah. berdua bertiga Wak. Ini Sendirian, rame-rame. biasa sendirian. Ini rame-rame di tengah mall. Pembonsainya sama dengan pengacara. Saya kebetulan dua-duanya. Rese. Semuanya dia punya argumen masing-masing. Mau ke kanan, mau ke kiri, ke atas, ke bawah, tergantung kita. Tapi pada intinya indah itu nomor satu. Indah. Dan bernilai seni dan bernilai jual. Yang akhirnya dapat bernilai jual ya. Bernilai jual. Tantangannya itu ya sekarang. Kita punya kerjaan yang kita sayangi dan uangnya juga masuk dari situ luar biasa. Enaknya luar biasa. Oke Om, kita udah sampai tahap mana nih? Nah ini Om El udah mulai Masih. masih aiming, masih direction, dia masih pengen arahnya kemana, kita lihat nanti. Ini bisa dinikmati setelah dia naik pot. Oh iya. Pot yang baru yang di bawah itu baru ketahuan nanti indahnya di situ. Tadinya mungkin cuma berapa ratus ribu, cuma 100-200 ribu, bisa jadi 1 juta 2 juta, itu karena begitu sudah dibentuk seperti ini nanti. Kita lihat sama-sama. MC 20% Om ya? MC kayaknya 15 lah ya, boleh lah. Padahal ngarep ditaikin 25 lah ya. Ini sementara cemara apa itu pohonnya Om? Ini cemara emas. Cemara Mas. Kita masih ngeliatin Om El coba ngaduin dahan Om ya? Ya. Nah mulai paham nih, oh itu dahan. Ada batang, Ada dahan, ada ranting, anak ranting, cucu ranting. Ingat ya? Iya. Kalau sudah besar banget ada cicit ranting juga kan. Ada juga cicit ranting. Itu ada daun lagi nanti bahasannya. Iya itu diisi daun semua nanti. Di ujung-ujung itu daun. Tapi kalau di batangnya biasanya udah nggak ada daun. Batang, dahan, ranting, dia biasanya sudah ngisi ke anak ranting, cucu ranting. Nah, daun-daunnya itu di anak ranting, cucu ranting biasanya. Ini nge-wiring ini ada teknik khusus nggak Om? Ada. Ada teknik khususnya. Dia nggak boleh terlalu press, terlalu kenceng. Karena kalau terlalu kenceng biasanya dia mungkin baru sebulan sudah harus dilepas. Dia biasanya agak longgar sedikit, tapi memang batang atau ranting yang kita bentuk itu harus sesuai dengan kawatnya. Sesuai Jadi nggak bisa kalau misalnya batang itu besar segini dililit dengan kawat 2 atau kawat 3, ini minimal kawat 6. Baru dia bisa ngebentuk maunya kita. Kalau dia masih berdaun banyak, biasanya kadang-kadang kita salah arah. Gitu loh. Ini karena Om El ini sudah sangat sakti ilmunya, makanya dia nggak dipruning lagi. Sudah Kalimah memang begitu, Kalimah bonsai memang luar biasa. Jam terbang Om ya? Jam terbangnya Jam udah terbang. tinggi. Selalu dapat bendera merah kalau lomba PAMNAS ya, Om El ini. Nah, dan sekarang ikut pameran. Nah ini edukasinya bukan orang-orang bonsai kita saat ini, edukasinya ke awam kan. Mudah-mudahan dengan acara ini yang awam juga pengen main bonsai, jangan takut. Nggak ada ruginya main bonsai dan insya Allah untung. Oke. Ini dipotongin kenapa nih Om? Biar dia tumbuh. Biar dia tumbuh lebih subur dan lebih rapat nanti perantingannya. Ya. Itu Karena kenapa dia- dipotong. Dia nggak Kalau dia nggak stres gitu. dipotong seperti itu ngejulur panjang, akhirnya nanti itu kosong. Kosong. Batang-batang itu kosong, nggak ada daunnya. Kita Iya. potong ini mengharapkan tumbuhnya ranting-ranting baru. Jadi supaya dia mahkota-mahkota ini menjadi Ya itu dengan dipotong itu memicu tumbuhnya Iya. ranting-ranting baru. Bingung tuh, apa tuh mahkota tuh Om? Ini ada Mahkota itu biasanya yang menjadi tempat Top, ya? tertinggi atau topnya. Kalau orang itu kepalanya Oh, atau selain rambutnya gitu ya. Jadi dari muka sampai ke depan itu namanya topnya. Jadi Topnya, posisi dia memang harus ditentukan. Dalam kita menentukan gerak dasar kita harus tahu yang mana mau kita jadikan top. Biasanya mau kita jadikan top itu adalah batang yang terbesar. batang yang terbesar. Batang yang terbesar kita baru arahkan kemana, nanti kita lihat dia biasanya paling tinggi tempatnya di situ. Itu namanya topnya atau mahkotanya. Mahkotanya. Tapi kalau dengan teknik air mancur, top juga kurang lebih sama Om. Tetap ada topnya juga. Ada topnya ya. Yang di atas juga tetap ada. Nggak semuanya Iya. meluncur ke bawah. Tetap di atas juga harus ada topnya.
Ada top, ada muka. Nah, Ada ini muka. dia bonsai itu ada muka. Muka itu kita menentukan bagaimana kita melihat satu bentuk pohon itu yang terindah kita lihat di mana. Itu yang menjadi mukanya. Dan ada prinsip-prinsip dasar menentukan muka atau wajah daripada bonsai itu sendiri adalah itu biasanya dari akar sampai dengan setengah daripada pohon tersebut itu biasanya nggak ada pohon yang nonjok ke depan, nggak ada yang mukul ke Ya, depan gitu, nggak ada dahan yang mencolok ke depan gitu. menghalangi ya. Biasanya diarahkan ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi dia biar kelihatan batang intinya di depan itu harus ada gitu. Jadi kiat-kiat nentuin gerak dasar itu salah satunya paham dulu mana dahan, Ya, dahan, mana gerak dasar, Mana gerak dasar. mana gerak dasar, mana dahan, mana batang, mana batang, mana dahan, ranting ranting, dan sebagainya. ya diperhatikan. Habis itu lihat arahnya kemana, mana topnya, mana Iya. mukanya, Betul. baru dikelola atau di wiring Nah, itu sesuai kelihatan kemauan. kan, sudah mulai kelihatan Ya. agak ganteng. Ini muka. Kenapa milih mukanya itu dulu, Om? Karena Kenapa nggak sana, nggak sini? perantingannya Biasanya perantingannya kelihatan lebih indah di situ. Oh, jadi Dasar-dasar daripada batang, karakter batangnya lebih terlihat dari depan sini kalau dibandingin sebelah sana gitu ya. Makanya ini menjadi inspirasi untuk dijadikan sebagai muka daripada pohon ini. tapi terkadang kreasi juga nggak batas asal tetap mengandung unsur-unsur yang tadi kita bahas tadi. Iya, Om, betul. ya. Makanya kadang-kadang Ya. beli kalau ngeliat orang yang nggak ngerti, dia salah menentukan. Kadang-kadang kita melihat orang yang awam bermain bonsai, padahal bahan itu sangat mahal, tapi dia salah potong, sering salah potong, sering salah muka. Gitu. Jadi kiat-kiat supaya nggak salah potong atau salah ngambil muka atau topnya itu apa nih, Om? Imajinasinya emang harus tinggi. Oh, Nggak sama sembarang. pengetahuan. Orang kita kasih sekarang nanti diambil semua. Sabar, pelan-pelan. Sabar, Ini ya. dasar dulu. ini gimana? Udah bisa Ah, nempel? Boleh itu nepot. Oke, sebelumnya kita liatin dulu, Om. Setelah nempel juga masih ada perubahan. Kita agak zoom dikit, kita liatin ke kamera. Ini tadi mungkin bisa diulang lagi. Ini gerak muka. Kita ngambil mukanya, ini dasarnya. Awalnya tadi tegak lurus ke atas, Om ya. Awalnya pohonnya tegak lurus ke atas dengan dahan utama yang ujungnya batang utama yang diturunin karena kita ngambil teknik air mancur, Om. Oh, Air terjun. Air terjun, air mancur mah. Muncrat ya. Sorry. Habis itu ngambil ini karena rantingnya ya. Karena dia lebih kecil, ini baik dibuang karena dia besar belakang. Oh, Iya, belakang. belakang lebih besar dan ini terlihat karakter batangnya lebih bagus dari sini. Iya. Makanya kita menentukan mukanya. Tadi ke depan. udah dijelasin detail-detailnya, wiring, dahan, batang menyesuaikan dengan kawat yang kita gunakan, ada ukuran-ukurannya. Silakan di googling. Sebelum kita naik pot, kita balik lagi ke pembahasan awal. Yang pertama, jangan salah pilih bahan, baik di tempat, waktu hunting, atau waktu ngeliat-ngeliat gitu kan sebelum kita angkat, atau dengan teknik step juga jangan sampai salah ambil. Dan tapi pakemnya nih Kalima salah satunya punya koleksi yang dari bibit udah. Itu kayaknya terapan-terapan Jepang banget tuh, disiplinnya Jepang banget tuh, pakai yang dari bibit tuh. Nah itu bakal turun temurun biasanya bonsai dan itu karena Umurnya ratusan tahun itu Iya. biasanya. karena historisnya juga nggak bisa bohong. Sayang banget kalau dilepas. Ya, makanya orang kadang-kadang ditawar sampai miliaran nggak dilepas. Karena kita bisa bayangkan dari dia lahir, dia melihat pohon itu bapaknya ngurus, Iya. ya kan? Terus tiba-tiba dia yang ngurus. Akhirnya diturunkan ke anaknya, ya kan? Sudah ke level ke cucunya, yang punya yang pertama. Ditawar misalnya 1 miliar, dia pasti marah. Om Tony anaknya doyan bonsai? Sedang diarahkan. Nah, ya kalau nggak bisa diarahin ke amat aja. Siap. Akan jadi anak. Akan jadi anak. Angkat anak. Dikirim bonsai aja. Oke Om, udah nih Om. Siap kita nih ya. Siap pindah media ya. Jadi ya, Media pot.
untuk penyetelan belum finish. Maksudnya? Masuk dalam pot ini masih tetap Oh, di setel dulu, nggak langsung ya? Oke, siap. Ini kan karena ini pohon baru ya, bahan ya. Apa kiat-kiatnya kalau misalkan bukan bahan ya? Ada ini nggak yang nggak boleh dilakukan kalau pindah pot, misalkan lagi nggak sehat atau gimana? Ciri-ciri kalau jangan sampai mindahin media pot itu saat apa? Saat pohon sedang apa? Saat pohon itu biasanya lagi sedang sakit, kita memang nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah persiapkan pupuk yang terbaik untuk itu, bismillah aja sih. Kadang-kadang kita bisa buat pot itu menjadi katakanlah pindah dari yang seperti ini pindah ke yang pot karakter bonsai itu kan pasti kita sudah bisa memperhitungkan apa-apa yang kita harus persiapkan, media yang baru dan pupuk yang terbaru juga. Itu biasanya memang kita sudah semprot juga dengan bahan-bahan yang memang mencukupi nutrisinya untuk dia pindah pot gitu. Oke. Dari kesehatannya kalau bisa sehat, cuman kalau lagi dia sakit juga semoga media yang dipindahin lebih baik. Lebih baik, harus lebih baik. Jangan dan semoga, harus karakter. lebih baik. Tadi kita udah ngomongin karakter pohon. Ini nanti ada karakter pot, Om. Karakter pot apa nih yang Kalau harus pot matching? kalau pot yang katakanlah dia yang waterfall pasti potnya tinggi. Kalau potnya ceper ya nggak bisa waterfall. Iya, biar ngeliatin aksen waterfallnya ya. Bukan bonsai air terjun. Iya. Itu bisa jadi super ngesot namanya. Nempel gitu. Dapat pacak mone. Iya. ya kita bongkar Oke, ya. coba kita bongkar. Mungkin dipukul dulu mbak. Dipukul dulu biasanya. Oke. Ya. Dipukul Kapan supaya lagi dia kan bongkar nggak pot di mall? Biasanya sendirian. Tuh lihat tuh. Biasanya sudah menggurita itu akarnya. Dan sebagian pasti kita potong. Iya. Ini ada kiat-kiat nggak motong akar Om? Enggak juga sih, cuma memang jangan terlalu banyak. Terlalu banyak. Jangan terlalu banyak dan harus menggunakan sesuatu yang memang tajam. Tajam ya. Karena kalau akar itu hancur, begitu kita potong itu mungkin karena guntingnya kurang tajam, Ya. dia biasanya akarnya busuk. Iya. Ini sendok garpu Mamang Somai apa gimana Ya. nih? Itu Ya, Mamang Dia Somai. kayaknya sempat ribet sama Mang Somai ngambil kemarin cari-cari ini. Karena beda nih garpunya nih. Iya, dikerok dulu. Digaruk dulu, Digaruk dilihat dulu. karakter akarnya seperti apa yang mau kita buang, dan biasanya kita juga bisa melihat kadang-kadang ada sesuatu yang tersembunyi, ada karakter batang yang bisa ya, akar yang masih bisa kita tampilkan, jadi akhirnya bisa lebih indah dan itu bisa mengukur kadar ketinggian dalam atau tidaknya kita menanam itu. Dilihat dari sini. Kayaknya nggak perlu potong akar ini ya. Nggak perlu potong akar ini, sepertinya nggak perlu. Kenapa? Belum. Karena Apa dia yang- belum lengkap, belum terlalu banyak akarnya, masih perlu asupan. Jadi dan nggak ada akar besar di bawahnya. Ya, gitu. Jadi bang benar-benar dibiarkan saja, tinggal kita kasih media yang mungkin lebih diganti aja. Udah kelihatan sih alurnya ya, alur arahnya. Nah, jepit nih Om. Cantik, udah mulai cantik kelihatan. Mulai kelihatan. Oh, ditekuk lagi Om. Tadinya orang nawar 300.000 langsung jadi 700.000. Iya, promo. Untuk media tetap Om ya, di bawah itu pasir malang, Pasir malang, terus Tanah. kasih pupuk yang tadi, pupuk tadi, tanah. tambah tanah aslinya. Iya. Karena dia harus ada bawaan tanah dari asli itu minimal 30% itu, minimal itu. Itu karena apa Om? Karena Karena nutrisi dia atau jangan biar? sampai dia kaget. Oh, Jadi dia tetap harus ada bawa media awal dia tumbuh, kita bawa juga minimal berapa persen Om? 30%. Jadi jangan ditawar lagi, sudah modal banget. Padahal tanah doang ya. Udah, nah di sini nih, kalau selip dikit aja karakter hilang lagi juga nih Om ya. Kan ini Yang tadinya gerak dasar aja udah kalau salah dikit Nah, hilang. nyangkut. Di sini pas nganuin pohonnya. Tadi awalnya lurus aja gitu ya. Iya, lurus. Ya, cemara ya. dari cemara, seperti cemara Natal. Cemara Natal ya, kayak cemara Christmas.
batu di bonsai itu sebenarnya apa sih? Apa memang dia salah satu media? Batu seperti apa? Kalau ini jelas Ini untuk lava mempercantik lava rock ya? tampilan. Nah, atau ada Tampilan. yang Ada juga yang memang menjadi media hidupnya dibuat seolah-olah dia tumbuh di batu. Kita mengambil karang satu tekstur karang yang bagus, terus kita tanam di atas karang itu sampai beberapa tahun kemudian itu begitu kita buka mungkin bungkusnya dan sebagainya itu sudah menjadi suatu karakter akar yang bagus mengikat batu itu. Biasanya itu memang jenis-jenis gasket juga biasanya kan, dia memang terlihat seperti di alamnya sudah tumbuh. Kalau itu memang kita buat biasanya buatan ya? Intinya jangan pernah takut untuk punya bonsai, karena bonsai ini ada yang teman saya itu nemu cerita sedikit, nemu kemuning ya, di kampung. Dia cuma beli itu kurang lebih antara 3 jutaan, 3,5 juta, terus dia gali, alhamdulillah itu tumbuh. Begitu dia bawa pulang ke rumah, sampai rumah ada kontes bonsai itu kalau nggak salah ditawar 150 juta. Itu hoki Sekarang holiday. mungkin nilainya 1 miliar juga belum tentu dikasih sama dia. Nah, ya situ bisa. Di atas ini Nah, ini kurang lebih seperti ini. Diputarnya ini ya, diputar dulu. Iya. Oh, Nah, oke. seperti ini. seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Hasil kita ngobrol sejam sambil buat Nggak sampai sejam. setengah jam ya, setengah jam. Tapi udah 30% dari kita kesini udah mulai kelihatan. Yang tadinya cemara lurus aja kayak Christmas tree jadinya begini, punya karakter dan ditaruh batu apa nih Om? Batu sebenarnya batu karang sih. Batu karang ini ya, Karang laut gunung. ya. Karang gunung. Karang gunung. Oke, itu penjelasannya gitu. Mungkin ya supaya kita nggak stres juga sampai pohon kita mati. Terapan media itu tetap harus dibawa. Siap, harus ada. Iya. Iya. Jangan terlalu ekstrim. Iya, jangan terlalu ekstrim. Mungkin bisa, tapi pasti ada tingkat stres awal yang kita hindari ya. Mungkin bahasanya seperti itu, Pak ya. Kita menghindari tingkat stresnya, jadi tetap bawa tanah bawaannya minimal yang di bawah akar utama. Oke. Kita dari Bonsai Kalima, terima kasih udah ngedengerin kelas edukasi Festival Tanaman Ornamental.